Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maisarah MPD selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Suci Durotul Hikmanugroho dari PIO 3 semester 6, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan NIM 0308172121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Small Project terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Berat Ringan pada Anak Usia 5-6 tahun di RA Al-Ihsan, Kelurahan Pujidadi, Binjai Selatan, tahun ajaran 2019-2020. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas pada proposal ini. Pertama, ada pendahuluan di mana berisikan latar belakang masalah. Kedua, kerangka teoritis, dan terakhir adalah metode penelitian. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang masalah. Kemampuan tentang konsep mengenal berat dan ringan bagi anak adalah potensi menguasai suatu keahlian, yaitu anak dapat mengetahui, mengamati, dan membedakan berat dan ringan suatu benda tanpa beranggapan bahwa benda besar memiliki beban yang lebih berat. Salah satu upaya untuk mengasah pengenalan konsep berat dan ringan adalah dengan strategi pembelajaran small project, di mana small project ini salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak kepada persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok, sehingga anak memperoleh pengalaman belajar dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan perumusan masalah, pertama, apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran small project terhadap kemampuan mengenal konsep berat ringan pada anak usia 5-6 tahun di RA Al-Ihsan? Kedua, bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran small project di RA Al-Ihsan? Ketiga, bagaimana kemampuan mengenal konsep berat ringan pada anak usia 5-6 tahun setelah menerapkan strategi pembelajaran small project. Dan tujuan penelitiannya, pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran small project terhadap kemampuan mengenal konsep berat dan ringan anak pada usia 5-6 tahun di RA Al-Ihsan. Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan strategi pembelajaran small project di RA Al-Ihsan. Dan terakhir, untuk mengetahui bagaimana kemampuan mengenal konsep berat ringan anak usia 5-6 tahun setelah menerapkan strategi pembelajaran small project. Selanjutnya, saya akan membacakan kerangka teoritis. Pertama, kemampuan mengenal konsep berat ringan anak usia 5-6 tahun. Mengenal konsep berat ringan ini termasuk ke dalam pemahaman konsep pengukuran yang merupakan bagian dari matematika. Maksudnya, mengenal konsep berat ringan ini adalah pengembangan kemampuan dasar yang berkaitan dengan ukuran yang diperoleh dari pengalaman anak pada waktu ia berinteraksi dengan membandingkan, mengklasifikasikan, dan menyusun atau mengurutkan benda. Kemudian indikator dalam kemampuan mengenal konsep berat ringan anak usia 5-6 tahun. Pertama, mampu mengetahui dan dapat mengenali berat ringan dengan melihat langsung. Kedua, dapat membedakan benda yang berat dan yang ringan dengan menimbang benda. Ketiga, dapat menentukan berat ringan pada benda yang berbeda namun terlihat sama. Keempat, dapat mengurutkan benda dari yang berat ke yang ringan. Keempat, dapat mengelompokkan benda-benda yang sama beratnya dan ringan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenal konsep berat ringan anak. Ada faktor hereditas atau keturunan, faktor kematangan organ, fisik maupun psikis, faktor pembentukan, faktor minat dan bakat, dan terakhir faktor kebebasan.
Pentingnya kemampuan mengenal konsep berat ringan anak. Dengan kemampuan mengenal konsep berat ringan pada anak memiliki manfaat dan penting untuk perkembangan kemampuan berpikir pada anak. Tidak hanya itu saja, anak juga akan dapat wawasan dan pengetahuan yang baru, kreativitas yang lebih berarti, serta dapat memiliki keterampilan setelah menerapkan konsep sederhana dalam hidupnya. Yang kedua, strategi pembelajaran small project. Strategi pembelajaran small project ini salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak kepada masalah sehari-hari yang harus dilakukan secara berkelompok atau bersama, sehingga anak memperoleh pengalaman belajar dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab untuk dilaksanakan secara terpadu dan mencapai tujuan akhir bersama. Dalam kegiatan ini, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan menganalisis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar, sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara utuh. Selanjutnya, langkah-langkah strategi pembelajaran small project. Pertama, menentukan pertanyaan dasar. Kedua, merancang proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, monitoring kemajuan proyek. Kelima, menguji hasil. Dan keenam, evaluasi pengalaman. Selanjutnya, manfaat pelaksanaan strategi pembelajaran small project. Manfaatnya memberikan pengalaman langsung kepada anak untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dengan pembuatan suatu produk. Yang kedua, melatih rasa tanggung jawab dan peduli lingkungan. Ketiga, melatih rasa kerjasama dan gotong royong untuk suatu proyek yang dilakukan secara berkelompok. Keempat, mengeksplorasi kreativitas anak dalam pembuatan sebuah produk berdasarkan keinginannya. Kelima, melatih kemampuan intelektual anak untuk memahami proyek yang dikerjakan, menunjukkan produk hasil proyek, dan mengujinya di depan kelas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran small project. Untuk kelebihannya, mampu meningkatkan motivasi belajar anak, mampu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan kerja kelompok, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan komunikasi, serta meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Untuk kekurangannya, ada pada kondisi kelas yang agak sulit terkontrol, sehingga dibutuhkan kecakapan guru dalam penugasan dan pengelolaan kelas yang baik. Selain itu, kekurangannya ada pada alokasi waktu yang kurang cukup, sehingga banyak pencapaian hasil yang kurang maksimal. Selanjutnya ada penelitian relevan, di mana dalam penelitian relevan ini saya mengambil 4 judul jurnal yang relevan dengan judul proposal saya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rifatin Afia Noviani dan Endang Purbaningrum yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Proyek terhadap Kemampuan Sains Mengenal Konsep Berat Ringan pada Anak Kelompok B. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuriski Enis, Sri Anita, dan Siti Istiyayat yang berjudul Peningkatan Pemahaman Konsep Berat Ringan dengan Metode Eksperimen pada Anak Kelompok B1 TK Pertiwi Pulau Sari Kebak Ramat, Karanganyar tahun ajaran 2013-2014. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Insyah Hamid yang berjudul Penggunaan Media Timbangan dalam Meningkatkan Pengenalan Konsep Ukuran Berat Benda pada Anak Kelompok B TK Pembina Putra Surabaya. Dan yang terakhir ada penelitian yang dilakukan Nadia yang berjudul Usage of Project Method in Preschool Education. Selanjutnya, pengajuan hipotesis. Berdasarkan teori dan kerangka pikiran di atas, maka hipotesis
dalam penelitian adalah terdapat pengaruh strategi pembelajaran small project terhadap kemampuan mengenal konsep berat ringan anak usia 5-6 tahun di RA Al-Ihsan. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk lokasi dan waktunya, lokasi di RA Al-Ihsan, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Waktunya pada saat semester genap tahun ajaran 2019-2020. Untuk desain penelitian, penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-eksperimental design. Populasi dan sampel, populasi anak usia 5-6 tahun keseluruhan berjumlah 15 siswa dan sampelnya satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kapal berjumlah 8 siswa dan kelompok bus berjumlah 7 siswa. Untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti melakukan tes di mana memberi 10 butir soal. Terakhir, teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji normalitas menggunakan rumus Lilliefors, yang kedua uji homogenitas menggunakan rumus Fisher, dan yang terakhir uji hipotesis menggunakan rumus uji T. Sekian seminar proposal skripsi saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.